Para penumpang yang terhormat, penerbangan dari Guinea, Afrika telah tiba lebih awal. Selesai tahun terakhir, studi lapangan Afrika 10 tahun belajar di luar negeri akhirnya pulang. Ayah, aku kembali. Minza, kau sudah kembali. Aku ada rapat penting. Rosa akan menjemputmu. Oke, baiklah. Minza, ayah dan Rosa sudah bersama beberapa waktu. Bisakah kau menerima ayah menikah lagi? Jika kau tak setuju, aku tak akan menikah lagi. Ayah, ibu sudah lama meninggal. Aku tahu. Kau tidak menikah lagi karena aku. Selama aku sudah memastikan, suruh seorang baik. Aku memberkati kalian. Baik. Oke. Rosa, Minza akhirnya setuju. Tidak menentang aku menikah lagi. Benarkah? Itu berarti selama Minza setuju, kita bisa segera menikah. Baik, Gino. Sampai jumpa. Kak, kau dan Rong Gino sudah berhubungan bertahun-tahun. Hubungan belum ada kemajuan. Bertemu putrinya, manfaatkan kesempatan ini. Itu wajar, aku sudah menunggu begitu lama. Akhirnya menunggu kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya. Di kotak yang Gino berikan ini berisi reagen penelitian farmasi yang disukai Rong Minza. Satu-satunya di dunia. Aku tak percaya tidak bisa menaklukkannya. Oh ya? Kita akan menjemputnya. Apakah kau tahu seperti apa rupanya? Tidak tahu. Pokoknya di bandara buka saja spanduk. Benar juga. Dia putri orang terkaya. Sudah belajar di luar negeri bertahun-tahun. Aura orang kaya pasti langsung dikenali. Macet banget, gak boleh telat, harus kasih kesan baik. Cepat-cepat ambil jalan pintas dari sana. Pesan semangkuk malatang ini, ambil 2 tusuk. Oke. Ini, Nona, terima kasih. Berhenti. Berhenti. Aduh, sial. Nak, kau tidak apa-apa? Kau wanita murahan berani rusak urusanku? Kau tahu apa yang baru saja kau hancurkan? Jalan khusus non-motor. Seharusnya kalian tidak boleh masuk ke sini, hampir menabrak anak ini. Kalian minta maaf padanya. Minta maaf? Apakah dia pantas? Orang seperti dia dan kau seperti orang kampung, memangnya siapa? Mati ya sudah. Barangku sangat berharga, 10 nyawa. Kalian tak bisa menggantinya. Kau gila ya? Masa kau menghargai nyawa cuma pakai uang? Kau merusak barang kakakku. Kalau kakakku gagal, nikah sama keluarga kaya. Yacht dan mobilku sanggup kau ganti. Apa yang kau rusak? Aku siap ganti. Tapi, kalian harus minta maaf pada anak itu. Ganti rugi? Orang sepertimu sanggup bayar? Hadiah dari pacarku untuk putrinya. Sangat berharga, meski kau korbankan nyawamu, kau tetap tak mampu menggantinya. Yezo, tangkap dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Merusak urusanku dan ingin pergi begitu saja.
Kotak ini kenapa familiar sekali? Berhenti. Untung saja dia menghentikan kalian tadi, kalian bisa menabrak orang sampai celaka. Seharusnya kalian berterima kasih. Kenapa pukul dia? Aku punya uang. Lihat ini. Kau. Dan kau. Orang seperti kalian cuma punya nyawa-nyawa hina. Bisa kubeli semuanya. Kalian? Cepat pergi. Kalau tidak, aku pukul kamu dan anakmu. Hari ini, bahkan raja sekalipun datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sekarang ini negara hukum. Kalian ini, apa bedanya dengan mafia? Negara hukum? Ku punya banyak uang hari ini, bahkan jika aku membunuhmu, tidak akan ada yang berkomentar. Rapat direktur segera selesai. Dia suruh aku bilang kamu dulu. Dia segera datang. Siapa dia? Kenapa wajahnya familiar? Setelah beres dengan orang ini, aku akan segera menjemput Minza. Menjemput Nona Minza lebih penting. Hal lain bisa ditunda. Apa yang baru dia lakukan? Dia menghancurkan hadiah. Untuk putri dari kakak iparku. Apa? Aduh, itu kan Bos Gino. Supaya Nona Minza senang, dia sengaja mencarikan regen ekstrak nanopaclitexel yang hanya ada satu di seluruh dunia. Sangat berharga. Minza, aku sudah menemukan regen ekstrak nanopaclitaxel. Cuma ada satu di dunia. Suka tidak? Ayah memang yang terbaik. Mustahil regen ini hanya ada satu di dunia. Di tangan Rong Gino, bos. Grup Rong, bagaimana mungkin ada di kalian? Kau tahu siapa kakakku? Dia tunangan Rong Gino, bos grup farmasi Rong. Kau Surosa? Bagaimana? Takutkan kau? Aku ini calon istri orang kaya, akan jadi nyonya orang kaya. Kalau bukan kau bisa memberikan regen itu dengan selamat ke Putri Gino. Dia pasti setuju dengan pernikahan kita. Gara-gara kau semuanya hancur. Tidak kusangka, Surosa ternyata sangat arogan dan bermoral rendah. Aku tidak akan setuju ayah menikahinya. Rebut pasar Blue Ocean. Pastikan semua orang dapat bonus 1 miliar. Sudah diputuskan selesai. Bubar! Ayo pergi. Usulan ini tidak buruk. Masih mau cari bantuan? Bermimpi? Kenapa tidak bisa tersambung? Kenapa tidak bisa tersambung? Apa mungkin terjadi sesuatu di jalan? Tidak bisa. Aku harus jemput Minza sekarang. Siapkan mobil. Kita berangkat. Ponselku, aku tidak akan melepaskanmu. Kau pikir kau siapa? Berani sekali bicara besar di depanku. Aku Putri Rong Gino. Rong Minza. Kau bilang kau Rong Minza. Kalau begitu, aku ini Bos Gino. Aduh, kau wanita murahan. Beraninya kau mengaku sebagai putri keluarga Rong, kau pikir dengan begitu? Bisa menipuku? Dengar ya, Rong Minza itu putri orang kaya dan sudah sekolah di luar negeri bertahun-tahun. Pasti penampilannya mewah dan anggun, tidak seperti kau ini.
Kak, bagaimana cara menanganinya? Bukankah kau bilang kau itu Rong Minza? Aku telepon Gino sekarang. Biar dia sendiri yang membongkar kedok. Yazo, pergi. Ambil ponselku di mobil. Kak, Gino, Udah sampai ya? belum. Ku sedang menjemput Minza. Ada yang memecahkan hadiah darimu? Apa? Siapa berani merusak hadiah putriku? Aku tak akan biarkan. Gino, tenang saja. Aku pasti buat. Menyesal seumur hidup. Jangan bermimpi. Rong Jino tidak akan menikahi wanita seperti ini. Kau bilang apa? Keluarga Rong tidak akan membiarkan wanita berhati busuk dan bermoral rendah masuk. Kau ini. Beraninya mengutuk. Yazo, ambilkan bensin di mobil. Aku akan membungkamnya. Agar tidak bisa bicara lagi, omong kosong. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Surosa, kalian akan menyesal. Kak, sepertinya air. Waduh, hal kecil saja tidak becus. Tadi kau menghalangi mobil dengan tangan ini ya? Kau mau apa? Karena ini tanganmu yang suka membuat masalah. Lebih baik dilumpuhkan saja. Berani dorong kakakku. Kenapa kau berdiri di sana? Cepat patahkan tangannya. Cukuplah. Berhenti. Kau berani bela wanita murahan ini? Kau tidak anggap aku ada ya? Oh, tidak. Surosa cepat atau lambat jadi istri bos Gino. Aku tak boleh singgung dia sekarang. Tuan Yazo sudah lelah memukul. Kita bisa mencambuknya dengan cara lain. Lumayan. Yazo? Kesini. Buka bajunya. Oke, Berani kalian? aku tidak hanya berani, aku juga akan merekamnya. Aku akan membiarkan semua orang melihat foto bugilmu. Kalung mendiang istri bos Jin. Kenapa ada padamu? Apa yang kau katakan? Itu adalah kalung Nyonya Rong yang telah meninggal. Namun setelah Nyonya meninggal, kalung itu diberikan kepada Nona Minza. Mungkin dia benar, Noninza. Kau harus mengenalinya dengan baik. Bukan dia. Saat aku mulai bekerja, Nona Minza sudah pergi belajar ke luar negeri. Aku belum pernah bertemu Nona Minza. Namun liarnya perusahaan tahu bahwa Nona Minza itu sangat berharga. Bagaimana mungkin si kampungan ini? Aku berani jamin,
Ini bukan Nona Minza sama sekali. Kembalikan. Diamlah. Beraninya gigit aku. Ken, kembalikan. Hanya sebuah kalung jelek. Tidak kusangka kau begitu peduli. Karena kau berani merusak barangku, maka aku juga akan menghancurkan barangmu. Jangan. Ini satu-satunya barang yang ibu tinggalkan untukmu. Kumohon, kembalikan padaku. Kembalikan? Boleh saja. Tapi kau harus berlutut dan bersujud 3 kali padaku, lalu merangkak di tanah, biar aku menginjakmu. Lalu aku akan mengembalikannya. Tidak mau juga tidak apa-apa. Hanya saja kalung ini. Jangan, aku lakukan. Asalkan aku lakukan, kau akan kembalikannya padaku, kan? Tentu saja. Aku, Surosa, tidak pernah berbohong. Semoga kau menepati janjimu. Semoga kau menepati janji. Bisa dikembalikan? Ingin mengambilnya kembali? Bermimpi. Tidak. Tidak. Minza, apa yang terjadi? Jangan sampai kecelakaan. Surosa, kau akan menyesal. Masih berani melawan ya? Inilah akibatnya menyinggung aku, Dotsi. Bukankah itu mobil Rosa? Kenapa ada di sini? Bukankah itu mobilnya Rosa? Sedang apa dia di sini? Coba lihat. Tuan, navigasi bilang 15 menit lagi. Macet. 15 menit. Aku bisa sampai jalan. Buka pintunya. Baik. Tidak rela ku beritahu kau. Di mataku kau seperti semut. Dengan mudah, bisa kuinjak sampai mati. Kau akan membayar atas perbuatanmu. Bohong aja tak takut lidah, kebawa angin kencang. Kau itu hanyalah wanita murahan. Sedangkan aku akan menjadi istri orang kaya. Seberapapun kau berulah, kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Kak, Hidungku, Kak, kau tidak apa-apa? Untung tidak rusak. Kalau tidak, di pernikahan akan jelek sekali. wanita murahan, hampir melukai wajahku. Aku tak bisa tampil sempurna di pernikahanku dengan Gino. Pernikahan? Kau masih berkhayal tentang pernikahan? Selama Putri Rongjino tak setuju, kau tak mungkin menikahinya. Oh, jika bukan karena kau merusak obatnya, Putri Gino, kau bisa bersangka buruk padaku. Pegang dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Karena kau telah merusak obatku.
maka aku juga akan merusak wajahmu. Jangan, jangan. Berani kau lakukan ini padaku. Ayahku takkan biarkanmu pergi. Kau hanyalah wanita murahan. Ayahmu orang bajingan. Kau masih berani berbicara besar di depanku? Kau akan menyesal. Aku Surosa. Tidak pernah tahu bagaimana menulis kata menyesal. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa kalian lakukan? Bukankah harus jemput Minza? Kakak ipar, kau sengaja datang jemput kakakku kan? Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan? Gino, dia itu yang memecahkan hadiah Minza. Sialan. Jangan menghalangi di sini, ku beritahu kau. Kau merusak hadiah untuk putrinya Bos Gino. Hari baikmu tidak akan lama. Baiklah, jangan pedulikan dulu. Minza tak bisa dihubungi. Cepat cari Minza. Baik, kalau begitu kami pergi dulu. Ayah. Ayah. Kenapa aku mendengar suara Minza? Gino, ada apaan? Darurat dengan Minza, kita harus temukan dia sekarang. Mike. Ayah. Halo, apakah ini ambulans? Ada yang terluka parah, cepat datang. Alamatnya di Gang Yu Jalan Han, di jalan kecil sebelah sana. Kakak, jangan takut, ibuku sudah menghubungi polisi. Paman polisi akan segera datang. Ponsel. Kau sudah bangun. Ini. Saat kau pingsan, aku sudah menyuruh orang untuk memperbaiki ponselmu. Cepat hubungi keluargamu, mereka pasti sangat khawatir. Terima kasih. Ayah. Minza. Ayah. Maaf, ayah terlambat. Dokter, bagaimana putriku? Luka yang Nona Minza alami sangat serius. Tidak hanya lengan yang patah, wajahnya juga terluka akibat benda tajam. Saat baru tiba, JRS keadaannya mengenaskan. Dokter, bagaimana wajah putriku? Wajah Nona Minza luka yang dialaminya sangat parah. Mungkin meninggalkan bekas luka. Bahkan mungkin tak bisa sembuh. Kalau aku tahu siapa yang membuat putriku cacat, aku pasti akan membalasnya. Aku akan membuatnya merasakan penderitaan yang lebih menyakitkan dari cacat. Minza, beritahu aku. Aku pasti tidak akan mengampuninya. Ayah. Aku ingin membalas dendam sendiri. Oh iya, ayah. Pacarmu itu, kenapa dia tidak ikut denganmu? Dia bilang ingin menyiapkan hadiah pertemuan untukmu. Jadi dia tidak ikut. Minza, Rosa wanita lembut dan baik hati. Berpengetahuan dan sopan. Ayah ingin menikahinya. Apa kau setuju? Lembut dan baik hati. Anggun dan sopan. Karena ayah menyukainya, maka aku tidak akan menghalangimu. Kau setuju kami menikah?
Ayah, bagaimana kalau kita adakan jamuan keluarga? Bagaimanapun ini pertemuan resmi. Sebaiknya lebih meriah. Terserah kau. Setelah kau sembuh, aku akan adakan jamuan keluarga meriah. Saat itu aku akan memberitahu semua orang. Kau putri Rong Jino, satu-satunya ahli waris grup farmasi Rong. Surosa, aku akan hancurkan kau saat kau paling bahagia. Saat kau rasa sudah punya segalanya. Aku akan mengoyak kepura-puraanmu, biar kau jatuh ke dasar. Minza, selama ini, kau di luar negeri masih pakai baju lama ini. Waktunya ganti. Aku sudah memesankan beberapa baju baru. Lihat, suka? Terima kasih, Ayah. Aku pasti akan bersiap dengan baik sebelum jamuan makan keluarga. Kau bilang ingin tangani sendiri. Aku tak akan banyak campur. Jangan lepaskan mereka. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Apapun kebutuhanmu, katakan saja pada ayah. Aku tak akan ampuni mereka. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan membuat mereka menyesal. Pak Chen, Minza kau yang membesarkannya. Dia baru kembali. Kau ikut dia keluar dan lindungi dia. Jangan biarkan orang-orang buta itu menabraknya lagi. Baik, Tuan. Aku jaga Nona Minza dengan baik. Nona Sudata, ku dengar kau dan Bos Gino akan segera menikah. Tidak heran bisa menjadi manajer. Berita yang kau dapatkan cukup cepat. Sore ini aku akan menghadiri jamuan makan keluarga Gino. Bawakan aku baju termahal dan perhiasan dari toko kalian. Baik. Cepat bawa baju dan perhiasan termahal ke sini. Biar Nona Su memilih dengan baik. Sampah apa ini? Barang murahan seperti ini? Mana pantas untuk status istri kaya sepertiku? Baju dan perhiasan termahal di toko kami semua ada di sini. Tidak kusangka selera ayah lumayan juga. Tuan sangat menyayangi Nona Minza. Dia diam-diam meluangkan banyak waktu untuk mengurus sendiri pemesanan baju ini. Bahkan perhiasannya dirancang serasi. Tidak kusangka sekejap mata. Nona sudah sebesar ini. Nona Minza, aku angkat telepon dulu. Bukankah masih ada satu lagi? Sepertinya itu pesanan khusus. Tidak peduli siapa yang pesan, aku menyukainya. Berarti itu milikku? Lepaskan bajumu. Kenapa kau? Kenapa kau? Ini toko mewah investasi grup Rong. Mana mungkin orang kampungan sepertimu bisa datang ke sini? Surosa, aku belum menghitung hutangmu. Kau malah cari gara-gara. Aku anggota di sini. Kenapa tidak bisa datang? Kartu anggota ini hanya untuk kerabat Gino. Bagaimana bisa kau punya? Oh, aku tahu. Kau pakai kartu palsu untuk menipu ya? Cepat periksa kartunya. Sudah kuperiksa kartu ini benar-benar kartu anggota. Aku juga periksa gaun ini Tuan Gino sendiri yang memesan ke Mia. Apa? Pesanan Gino? Mia, desainer top dunia. Hanya bos Rong konglomerat top yang bisa mengundangnya. Pesanan Gino? Kenapa dipakai orang miskin kayak kau? Karena gaun ini awalnya disiapkan untukku. Omong kosong orang udik. Mana mungkin Gino memberimu baju? Nona Su, sepertinya punya masalah dengannya. Kalau aku menjilatnya pesanan besar tak akan susah. Nona Su kan tunangan Tuan Rong. Baju ini pasti Tuan Rong pesan khusus untuk Nona Su. Pasti kalian salah Lumayan kau sadar.
Cepat lepas bajunya, atau kau akan menyesal. Kau berani memukulku? Aku calon Nyonya Rong. Aku bertaruh denganmu. Kau tidak akan jadi. Kau berani menyumpahiku? Kenapa diam saja? Apa mau lihat aku dipukuli serang dia? Ayo, serang bersama. Hentikan semuanya. Pak Chen, kenapa kau di sini? Mau apa dengan Nona Minza kalian? Tidak mau hidup lagi. Siapa orang tua ini? Kepala pelayan Bos Gino bertanggung jawab semua urusan rumah, tapi kekuasaannya besar. Oh, aku tahu siapa kau. Sekarang kau tahu sudah terlambat. Kau wanita murahan, bukankah selingkuhan yang dipelihara oleh Pak Chen di luar rumah? Berani-beraninya kau bersikap di depanku. Omong kosong apa? Kau mengandalkan hak istimewa Pak Chen untuk mengambil keuntungan. Makanya kau punya kartu anggota hitam. Berani curi pakaian pesanan Gino untukku. Pasti dia menyalahgunakan wewenangnya secara pribadi. Tapi menghadapi orang tua yang begini, kau masih tega juga. Demi naik ke atas kau benar-benar pakai cara apapun. Berani kau ucapkan kata kotor pada Nona Minza, tak akan kulepaskan. Kau pikir kau siapa? Pak Chen, Berani-berasinya mengatur aku. Pak Chen sudah kerja di keluarga Rong puluhan tahun, dianggap setengah keluarga Rong. Bagaimana kalian berani perlakukan dia begini? Dia hanyalah seorang pelayan yang tidak berguna di bawah Gino. Tunggu aku nikah dengan Gino dan jadi Nyonya Rong, semua keluarga Rong jadi milikku. Dia bukan siapa-siapa. Pergi, lepaskan pakaiannya untukku. Lihat siapa yang berani. Coba siapa yang berani? Kalian semua, masa kalah sama dia? Drama saja, cuma bersiul, panggil bodyguard, serang dia. Kenapa? Kau pikir aku takut? Siapa duluan yang buka bajunya? Nanti aku belanja. Di tokonya ku jamin kalian di grup Rong akan naik pangkat. Pegang dia, berani kau? Aku? Aku kok tunangannya Rong Gino. Kau berani memukulku? Tidak terima? Tidak terima, cari saja suamimu. Laporkan ke suamimu kalau tidak terima. Berani sekali kau padaku. Gino tak akan lepaskanmu. Kau benar-benar keras kepala sekali. Nona Su adalah pacar Bos Gino. Oh, Bos Gino sangat menyayangi Nona Su. Beraninya kau memperlakukan calon Nyonya Rong seperti ini. Kau benar-benar cari mati. Bos Gino dingin, tapi Nona Su semua dikabulkan. Kalau Nona Su mau bintang Bos Gino bersedia. Aku akan beritahu Gino. Tunggu saja. Cepat pergi dari sini. Setelah Nona Su menjadi istri orang terkaya, dia pasti akan mempromosikanku. Sepertinya kau tidak akan bisa menunggu hari itu. Kalian semua yang mengikuti Surusa hanya belajar menjilat atasan dan oportunis, merusak citra keluarga Rong benar-benar noda bagi grup Rong. Halo, Ayah. Lantai 6 Plaza. Permata semua karyawannya di toko mewah ini. Pecat semuanya. Mulai sekarang, semua toko di bawah grup Rong yang berinvestasi dan bekerja sama semua toko tidak boleh pekerjakan mereka. Kau benar-benar berpikir kau adalah putri orang terkaya kan? Hanya dengan satu kalimat bisa membuat kami kehilangan pekerjaan ya? Halo manajer. Lin Yue, kau dipecat. Apa salahku? Manajer, bilang padaku, aku bisa berubah. Berubah apanya? Bikin siapa marah? Tidak tahu hati. Ini Bos Gino sendiri yang menelepon, memberitahu. Semua karyawan di bawahmu juga dipecat. Bos Gino? Ayah, lantai 6 Plaza Permata toko mewah. Ini, semua karyawan dipecat.
Kau benar-benar putri orang kaya? Nona keluarga Rong? Aduh, Nona besar. Aku tidak tahu siapa Anda, aku salah. Mohon beri aku kesempatan lagi. Surosa, sebagai sekretaris presiden grup Rong bertindak sombong dan arogan, sedikit punya kuasa langsung menyalahgunakannya. Pasti banyak orang yang menirunya. Ayo, pergi ke perusahaan. Aku ingin lihat orang-orang ini membuat perusahaan jadi seperti apa. Nona Minza, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar salah. Rosa, pesta keluarga dimulai. Cepat datang. Gino! Ada yang menindasku. Apa? Gino? Lihat wajahku. Wajahku sampai bengkak. Kenapa bisa sampai begini? Siapa yang melakukannya? Aku tidak akan membiarkannya. Gino! Kau harus membantuku balas dendam. Tenang saja. Kau perbaiki dulu riasanmu. Siapkan perjamuan keluarga. Setelah perjamuan selesai, aku pasti bantu balas dendam. Pergilah. Minza, perjamuan keluarga segera dimulai. Cepat kemarilah. Ke kantor dulu urus sesuatu. Selesai, aku ke sana. Baik. Aku dan Rosa tunggu di jamuan keluarga. Baik, sampai jumpa di perjamuan keluarga. Asisten Ali. Laporan keuangan bermasalah, panggil kepala bagian bisnis. Ya. Nona Minza, laporannya ada masalah. Siapa bertanggung jawab urusan penerimaan tamu? Siapa? Oh, itu Rusa. Dia bersiap untuk menghadiri perjamuan keluarga Rong. Sekarang sudah pulang kerja. Nona, ini Bos Gino suruh kasih ke Nona perjanjian alih saham grup Rong. Dia berencana di jamuan untuk mengumumkan Nona Presiden grup Rong. Apa terlalu cepat? Nona, Bos Gino secara khusus berpesan. Dia sudah putuskan ini sejak awal. Tak ada yang bisa mengubah pikirannya. Ayah takut aku pikir macam-macam. Karena nikahnya pakai cara ini hibur aku. Baru 3 bulan. Biaya jamuan bisnis 3 juta. Entitas perusahaan yang jamu atas nama Suyazo. Kalian tidak merasa ada yang aneh? Ini Suyazo adik sekretaris Rosa. Kami juga tidak bisa mempermasalahkan. Lagi pula sekretaris Rosa pacar Bos Gino. Sebentar lagi, dia nikah dengan keluarga Rong. Ini perusahaan top 100 dunia gaya grup farmasi Rong. Menipu atasan dan bawahan menjilat yang berkuasa. Membiarkan parasit ini merampas aset perusahaan. Buku rekening dan laporan keuangan ini buktinya. Asisten Ali, hubungi polisi. Nona, soal Bos Gino, soal ayah biar, aku bicara. Pergi, ambilkan aku semua buku rekening tahunan. Aku akan menghitungnya dengan benar. Suyazo dan Surosa sebenarnya telah menggelapkan berapa banyak uang Rong. Baik. Pelayan, ratakan kue di atas. Oh benar, dan juga anggur di sini. Periksa apakah setiap gelas sudah penuh. Kak, di mana kakak ipar? Dia bilang pergi keluar, menunggu Rong Minza datang. Dasar budak anak. Kak, sabar! Jangan buru-buru. Setelah menikah dengan Rong Gino, bisa mengendarai Lamborghini, beli kapal pesiar besar. Aku juga mau adakan pesta di atasnya. Kenapa terburu-buru? Jamuan makan kali ini, kita harus tampil dengan baik. Setelah menikah ya, semua milik keluarga Rong. Cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Daftar 3 tahun terakhir yang kau minta, daftar pemasok Departemen Pengadaan Catatan Persetujuan Dana Departemen Litbang. Pemasok bahan baku ini siapa yang kenal kan? Kualifikasinya cuma sekunder.
tidak sesuai standar kita. Adalah Surosa sendiri yang menandatangani dan menyetujuinya. Departemen pengadaan menyerahkan penawaran dari 3 pemasok unggul. Rusa bilang meski kualifikasi perusahaannya tidak cukup, tapi potensial. Dia ganti perusahaan ini. Nona, aset atas nama Surosa, aku sudah menemukannya. Dia memiliki sebuah villa di pinggiran kota. Pemasoknya adalah pengembang tanah ini. Pantas saja biaya riset obat terbaru melonjak. Grup Farmasi Rong awalnya perusahaan menyelamatkan nyawa, sekarang jadi alat bagi Surosa memperkaya diri. Surosa begitu terang-terangan, tidak adakah yang berani menentangnya? Rosa bilang dia adalah tunangan yang ditunjuk oleh bos Gino. Dia juga bilang siapapun yang tidak patuh kan dibuat tidak bisa bertahan di industri ini. Beberapa waktu lalu Direktur Inspeksi Kualitas mau lapor masalah bahan baku. Besoknya dia dipindah jadi petugas gudang. Sekarang yang bisa bertahan di perusahaan adalah orang-orang yang mendengarkannya. Asisten ahli rapikan bukti ini bersiap kejamuan keluarga. Aku mau tanya Surosa, grup Farmasi Rong ini sebenarnya milik keluarga Rong atau keluarga Su? Eka, Putri Rong Gino itu pasti juga cantik kan ya? Beberapa hari ini sibuk jamuan keluarga. Pernikahan tak sempat menemuinya. Tapi Gino sangat tampan ya. Pasti putrinya. Tidak mungkin jelek. Kak, bagaimana kalau begini? Kau menjodohkan aku dengan Rong Minza nanti, bukankah kita jadi makin akrab? Keluarga Su langsung naik derajat, masuk ke keluarga kelas atas. Omong kosong saja. Nanti bukankah jadi kacau nanti? Nanti kau dengan cara kau, aku dengan cara aku. Aku panggil kakak ipar, kau panggil adik ipar. Beres kan? Kakak ipar. Gino, Di mana Minza? Minza bilang dia ke perusahaan ada urusan selesai. Dia ke sini. Aduh, Nona Su benar-benar istri yang baik. Dekorasi jamuan ini sangat mewah. karena Gino sangat menyayangiku. Aku melihat Gino tumbuh dewasa sejak kecil selain istri dan putrinya Gino. Kau yang paling dia perhatikan. Terima kasih atas kehadiran kedua orang tua di jamuan pertunangan aku dan Rosa. Minza ini sudah 10 tahun di luar negeri, sudah lama tidak bertemu dengannya. Tidak tahu keadaannya sekarang, pasti makin cantik. Ku dengar, Minza meneliti obat di luar negeri. Dia, dokter medis top dunia, benar-benar membanggakan. Pantasan Gino sayang dia. Selama ini Minza benar-benar bekerja keras di luar negeri. Nanti, aku akan mengumumkan sesuatu di jamuan keluarga. Gino pasti akan mengumumkan pernikahannya denganku. Ibu, kenapa kau datang? Putriku akan menikah dengan keluarga kaya raya. Ibu datang ke jamuan keluarga, kenapa tidak boleh? Gino, seleramu memang bagus, Surosa cantik dan pengertian. Mas kawin ini tidak mahal nih. Cuma 5 juta ya. Ibu, kau bilang apa? Aku bisa nikah dengan Gino, sudah beruntung? Masih membicarakan mas kawin? Maafkan aku semuanya. Ibuku baru saja datang dari kampung. Aduh, lihatlah, jamuan yang diadakan ini sangat mewah dibandingkan dengan pernikahanku dulu. Jauh lebih meriah. Cepat bawa ibu pergi. Lihatlah, dia sangat picik. Kalau Gino takut. Ibu, perhatikan sikapmu. Jangan mempengaruhi citra kakakku. Setelah kakakku menikah dengan keluarga Rong, berapa uang kita nanti? 5 juta bukan apa-apa. Halo, baik. Aku segera datang.
Rusa rapat pemegang saham mendapatkan investasi besar baru. Aku pastikan kontraknya dan tanda tangani. Jamuan keluarga ini kau pimpin dulu. Minza akan datang. Tolong jaga dia baik-baik. Baik, jangan khawatir. Aku segera kembali. Sekarang nilainya meningkat lagi. Setelah aku menikah dengannya, aku akan menjadi nyonya kaya raya yang sebenarnya. Rong Minza si murahan. Lihat saja, aku akan menghukumnya nanti. Nona Minza, aku sudah mengumpulkan bukti korupsi Surosa. Sekarang sudah waktunya untuk jamuan keluarga. Apa kita tidak pergi? Tidak. Aku harus mempersiapkan diri dulu untuk memberikan hadiah besar kepada Surosa. Nona, Pak Chen sudah mencari pengrajin terbaik di seluruh kota, tapi tidak bisa memperbaiki sepenuhnya. Kalung ini bisa membuatku melihat sifat asli seseorang. Mungkin roh ibu di surga memberkati aku dan Alia. Kerudung wajah yang ayah pesan. Bawa ke sini. Baik, Surosa, kau harus membayarnya. Tidak boleh kurang sedikit pun. Nona. Bawa surat undangan itu. Baik. Nona, Ayo pergi. Nona Minza, aku ingat kau tidak suka Surosa. Kenapa kau membawa surat undangan ke jamuan makan? Kau akan tahu nanti sih. Jamuan sudah mulai 1 jam, tapi Rong Minza belum datang. Entah dia pergi kemana. Dia punya masalah denganku. Bukan begitu. Bukankah kakak ipar sudah bilang dia pergi ke perusahaan? Lagi pula, dia mungkin sama dengan ayahnya sama-sama gila kerja. Jangan cemas. Coba kau pikir uang yang dihasilkan ayah dan anak itu, bukankah akan kita habiskan juga? Benar kan? Betul. Suami menghasilkan uang untuk istrinya. Kakak menghasilkan uang untuk adiknya. Itu sudah seharusnya. Bicara pelan, takut orang lain dengar. Nona besar, Rongdat. Bukankah itu Rong Minza? Kenapa dia menutupi wajahnya? Mutiara di kerudung itu. Sepertinya produk khusus Dongzhou mutiara kaca warna-warni. 1 buah harganya puluhan ribu. Kerudung ini menggunakan begitu banyak. Mungkin harganya jutaan. Inilah kepercayaan diri putri orang kaya. Gadis kecil ini cuma buntut beban. Tidak pantas menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Aku harus mendidik menantu dengan baik. Ibu, sudahlah. Kali bertemu, kau pasti Minza. Aku pacar ayahmu Surosa. Aku tahu kau. Ini bukan pertemuan pertama kita. Di mana kita pernah bertemu sebelumnya? Kalau dipikir-pikir, memang sepertinya aku pernah bertemu dengannya. Kalung itu familiar ya? Namaku Suyazo, senang bertemu dengan Nona Rong. Kak, apakah dia Rong Minza? Kenapa dia tidak menghiraukanmu? Apakah kau pernah menyinggungnya? Tidak kok, kau masih menutupi wajahnya. Apa kau tidak bisa dilihat? Misterius sekali. Ku ingin melihat siapa dia sebenarnya. Nona. Kau. Kenapa kau ada di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Aku tentu saja diundang. Karena kau bilang diundang. Mana undanganmu? Coba lihat. Aku tidak butuh undangan. Kau datang ke sini tanpa undangan?
Mungkinkah jamuan makan ini diadakan di rumahmu? Benar, aku adalah Rong Minza. Tokoh utama ini. Minza sudah dewasa? Aku sampai pangling. Bekas luka di wajah Minza? Kenapa begitu? Ada yang sakiti Minza? Jangan tertipu olehnya. Aku tahu siapa dia. Seorang udik, jangan kira dengan ganti baju bisa jadi nona besar. Apa? Ternyata dia bukan Minza. Berani di jamuan keluarga Rong menyamar jadi Nona Rong? Benar-benar cari mati? Betul. Sudah merusak hadiah dari kakakku untuk putri Rong Jino. Sudahlah. Sekarang berani menyamar untuk ikut jamuan keluarga Rong. Kau sengaja onar, ya kan? Kau benar cari mati. Sudahlah Yazo. Kulihat dia biasanya cuma mampu makan malatang, tidak pernah makan enak, makanya menyamar untuk numpang makan saja. Oh, Karena kau sangat ingin makan. Makanlah, anggap saja aku yang memberimu. ini calon nyonya, keluarga Rong. Untukmu cepat berterima kasih. Ini barang yang kau tidak akan pernah rasakan. Berani kau lempar piring pada aku. Yazo, telepon Jino cepat. Akan kubuat orang ini menderita. Tidak perlu kau bertindak, aku sendiri yang akan menelepon Rong Jino. Minza, apa kau sudah sampai di pesta? Ya, ayah, aku sudah sampai. Tenang saja. Setelah menyelesaikan urusan aku akan segera ke sana. Kak, mungkinkah dia Nona Rong? Aku... Surosa, sudah kubilang, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak, kau pasti bukan Rong Minza. Video ini pasti palsu. Semuanya lihat tadi di video itu adalah Jino. Apa kalian lupa? Tadi saat Jino datang, dia memakai setelan putih. Video ini setelan hitam. Pasti dia suruh orang meniru atau AI. Satpam. Usir dia keluarlah. Tunggu saja kalau berani. Nona Minza, ini barang yang kau minta. Suruh sehari ini, hari terakhirmu di keluarga Rong. Selama 3 tahun kau di grup Rong, menyalahgunakan wewenang dan korupsi. Ini buktinya, kau mengakuinya. Itu bohong. Aku bohong? Laporan keuangan biaya, jamuan bisnis ratusan ribu. Perusahaan penerima tamu tersebut pemiliknya Suyazu. Semua tertulis jelas di sini. Kakak, kami harus bagaimana ya? Takut apa? Kau pikir memalsukan laporan keuangan tak bisa seenaknya menjelekkanku? Masa dengan memalsukan laporan keuangan bisa seenaknya menjelekkanku? Kulihat kau sengaja membalas dendam padaku. Mungkin kalian tidak tahu. Perempuan murahan, hadiah dari kakak ipar. Untuk putrinya dirusak, kami hanya memberinya pelajaran. Akibatnya, dia masih menyimpan dendam mengejar sampai ke pesta pertunangan kakakku. Surosa, Suyazo, kulihat kalian berdua ini benar-benar keras kepala. Kak, jangan bicara dengannya. Langsung saja kupukul dan usir dia. Betul, dia berani datang sini hari ini buat onar di pesta keluarga Rong. Apalagi yang dia tak berani. Satpam, menangkapnya. Hari ini, siapapun yang bisa mengusir orang ini. Dialah pahlawan pesta keluarga Rong. Setelah kembali, kupromosikan dan naikkan gaji kalian. Promosi dan kenaikan gaji. Kau punya wewenang itu?
Tentu saja aku punya. Ini adalah hotel di bawah grup Rong. Aku sekretaris bos Rong ya. Punya wewenang untuk menunjuk dan mempromosikan. Tenang saja, sebentar lagi kau bukan lagi. 30 detik lagi, kau bukan lagi sekretaris presiden grup Rong. Sekalipun kau Rong Minza, tidak punya hak memecatku. Hanya presiden grup Rong, yaitu tunanganku Rong Jino, yang berhak menggunakan wewenang ini. Tinggal 10 detik. Kau terlalu mendalami peran ya, lucu ya kau. 5, 4, 3, 2, 1 deh. Nona Surusa maaf memberitahumu kau telah dipecat oleh grup Rong dari posisi sekretaris presiden. Ada apa ini? Aku menerima email dari perusahaan. Memberitahu bahwa aku dipecat oleh perusahaan. Tidak. Itu hanya sebuah email. Kenapa kau panik? Dia pasti sudah tahu. Dari dulu emailmu itu, dia berpura-pura mengirimi kau email dari grup Rong. Mungkinkah dia adalah CEO grup Rong? Tidak mungkin kan? Betul. Beraninya kau yang menakutiku dengan email palsu? Tidak akan kumaafkan. Jangan bicara dengannya. Langsung hajar usir dia. Agar dia tidak membuat kekacauan di jamuan makan. Nanti, kalau Nona Rong asli datang, dia lihat tempat ini berantakan semua karena wanita murahan. Pasti dia nggak senang kan? Betul, Satpam. Cepat usir. Berani ulah di jamuan keluarga Rong? Surosa, apa kau ingin membiarkan semua tamu melihat calon Nyonya Rong ini betapa tidak tahu aturan? Mfuh, untuk orang yang tidak jelas asal-usulnya dan penuh niat jahat. Tentu aku punya caraku sendiri. Sajino, tidak ada aku sebagai nyonya rumah. Harus membersihkan rumah. Dengar tidak? Serang dia. Kakakku ini adalah calon istri orang terkaya. Siapapun yang membuat kakakku senang dan usir dia, dia akan dipromosikan. Berani kau menyentuhku? Surosa, lihat dulu, apa ini? Surat pengalihan saham grup Farmasi Rong. Bagaimana mungkin? Tadi kau penasaran kan? Kenapa aku bisa memecatmu hanya dengan email? Aku beritahu kau, karena sekarang aku adalah pemimpin baru grup Rong. Apa? Sekarang aku memberitahumu atas nama pewaris grup Rong bahwa kalian diusir secara permanen dari keluarga Rong. Dia benar-benar Minza Jino pernah bilang setelah Nona Minza kembali, dia akan menyerahkan grup itu pada Nona Minza. Sepertinya Nona Minza tidak menyukai tunangan Jino, makanya mengusir keluarga Su. Sepertinya pernikahan ini akan batal. Tidak, aku tidak percaya. Gimana mungkin dia Rong Minza? Dia itu penipu, dia tidak mungkin Rong Minza. Tapi yang dia pegang itu surat pengalihan saham. Mungkin itu palsu? Dia orang udik. Pasti dia mencurinya. Betul. Dia selingkuhan Pak Chen. Aku memergokinya sendiri. Pasti Pak Chen yang diam-diam memberinya. Dasar palsu berani berlaga di depanku. Pak Chen itu. Dia sudah bekerja di keluarga Rong selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Rusa bicara dengan yakin. Sepertinya itu benar, penuh dengan kebohongan, berperilaku buruk. Surosa, kau benar-benar membuatku terkejut. Berani kau menghina aku. Aku bosan hidup. Kak, kau tidak apa-apa. Cepat bangun. Berani kau memukul kakakku? Hentikan. Hentikan semua. Pak Chen, Wanita murahan ini adalah kekasih Pak Chen. Jadi, Pak Chen selalu membela dia. Pasti Pak Chen si tua bangka ini diam-diam membukakan pintu belakang untuknya. Makanya dia bisa dapat banyak barang keluarga Rong. Beraninya kalian menghina Nona di depan umum dan menjelek-jelekan dia? Tunggu Tuan Rong, kembali lihat bagaimana dia akan menghukum kalian.
Tua bangka, berani membentak kakakku. Kakakku akan segera menjadi Nyonya Rong. Setelah kakakku menikah dengan keluarga Rong, kau juga akan menjadi anjing peliharaan kakakku. Lancang, Pak Chen. Lihat ayahku tumbuh dewasa. Ayahku menghormatinya. Berani kalian mempermalukannya begini? Itu karena Gino berhati lembut. Makanya membiarkan dia kurang ajar seperti ini bertindak lancang. Juga diam-diam pakai sumber daya keluarga Rong memanjakanmu. Hah? Iya, Zo. Cepat usir mereka. Ayo, ikut kakak dengan patuh. Kakak akan mengajakmu ke tempat yang menyenangkan. Sakit. Lepaskan tanganku. Kau wanita murahan berani bikin keributan di jamuan keluarga Rong. Cepat lepas ya, Zo kau. Bagaimana jika kita lepas? Surosa, aku akan membalas semua penghinaan yang kau lakukan padaku dulu. Satu persatu, semuanya akan kubalas padamu. Ibu-ibu, tolong aku. Suruh kakak tolong aku. Rosa, kau cepat cari cara selamatkan adik. Dia satu-satunya harapan keluarga Su. Kenapa berdiri? Cepat sana, selamatkan adikku. Kakak iparku melihat perjamuan jadi begini. Pasti tidak senang. Dasar kemurahan. Berani sekali bikin onar di jamuan keluarga Rong. Cepat keluar. Sudah aku bilang, akulah bintang utama jamuan ini yang harus keluar kau. Cepat serang. Apa kalian mau melihat? Ku dibully oleh wanita murahan ini. Surosa, aksi gilamu sudah berakhir? Asisten Ali, ambilkan. Mei, Sudah aku bilang, selama ada aku, jangan harap bisa masuk keluarga Rong. Surat lamaran keluarga Rong. Kenapa ada padamu? Kembalikan padaku. Lepaskan aku tak akan biarkanmu. Tunggu Gino, kau pasti mati. Benarkah? Nanti kau akan lihat siapa yang akan mati. Tapi sebelum itu, kau memukulku. Kembalikan semuanya. Tamparan ini karena kau merusak wajahku, membahayakan nyawaku. Tamparan ini karena kau merusak kalungku, hatimu jahat. Tamparan ini karena kau membuat masalah. Serakah, tak tahu malu. Aku akan mencari Rong Gino sekarang. Beraninya kau memukul kakakku. Kakak iparku tidak akan membiarkanmu. Kakak ipar. Akhirnya aku menemukanmu. Bukan cuma bikin masalah di pesta, tapi juga nindas kakakku. Cepat bantu kami balas dendam. aku ingin melihat siapa sebenarnya. Ayo. Siapa yang berani bikin masalah di jamuan keluarga Rong? Siapa itu? Berani bikin onak di jamuan keluarga Rong? Gino, akhirnya kau kembali. Ayahku kembali. Aku manfaatkan kesempatan ini tunjukkan wajah aslinya. Gino, tolong bantu aku lawan orang gila ini. Sebelumnya dia mukul aku di Plaza Permata. Punggung itu terlihat familiar. Gino, lihat wajahku. Memar di tanganku dia yang mukulku. Sebelumnya dia pukul aku di Plaza Permata. Dia datang mengacaukan pesta pertunangan kita. Ternyata itu dia. Benar, perempuan murahan ini. Yang penting dia berani memukul kakakku. Kau tidak boleh melepaskannya. Aduh, perempuan murahan. Ada hubungan dengan pria ini. Dia menindas Rosa kami. Tidak mungkin. Pak Chen bukan orang seperti itu. Omong kosong. Kau tahu siapa dia? Dia itu. Tidak apa-apa, biarkan mereka bicara. Aduh,
Bukankah tadi begitu sombong? Kenapa ipar laki-laki datang? Kau tak berani bersuara. Jino, ingat kau bantu Minza sebelumnya siapkan reagen itu. Satu-satunya di dunia reagen paklitaksel itu, dia rusak reagen itu. Apa katamu? Dia yang merusaknya. Betul, hari itu kami jemput orang di bandara. Tiba-tiba hentikan mobil kami. Lalu reagen kami dirusak. Kami sudah memberitahunya saat itu. Betapa berharganya reagen itu, dia malah tidak minta maaf, malah menyalahkan kami karena mengemudi tanpa melihat. Pecah juga rasain. Pantas saja Rosa tadi sangat marah. Siapapun yang merusak barang yang sangat berharga masih dikejar. Dia tidak kesal. Masih berani tertawa. Jino, dia tidak hormat padamu. Harus kasih pelajaran. Tertawa apa? Menertawakan kalian badut-badut ini? Lihat, mereka lucu, Ayah. Apa? Ayah? Minza? Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? Ayah, mereka tidak percaya aku putrimu. Ini, ternyata dia benar-benar Minza. Jadi, semua yang dikatakan Minza tadi benar? Celaka. Jino, aku dan Minza hanya salah paham. Salah paham apaan? Sejak pertama, aku sudah bilang, aku ini putrinya Rong Jino, Rong Minza. Berani kau bilang ke ayahku apa yang kau lakukan padaku? Kau lakukan apa? Kau sendiri malu mengatakannya. Tuhan! Dia tidak berani bicara. Biar aku yang bicara. Surosa seenaknya menghina Nona, memanfaatkan statusnya sebagai tunanganmu bertindak semena-mena. Dia juga menyuruh orang lain untuk membuli Nona. Apa? Surosa, kau selalu berpura-pura bersikap lembut, penyayang dan pengertian di depanku. Beraninya kau di belakangku menyakiti putriku. Bukan begitu aku tak tahu dia putrimu. Jino, dengar penjelasanku. Kakak ipar. Kau tak kenal kakakku. Masih tak tahu? Kami benar-benar tidak tahu. Dia adalah putrimu. Ketidaktahuan berkah, kan? Iya. Ku tahu kau peduli pada putrimu, tapi kau akan menikah dengan Rosa. Untuk putri, cepat atau lambat, akan menjadi orang luar setelah menikah. Jangan terlalu mempermasalahkan. Ya, Jino. Hari bahagiamu akan segera tiba. Tidak perlu karena hal kecil ini. Membuatnya jadi sulit. Iya. Keluarga harmonis, semuanya makmur. Semua orang juga tidak tahu situasinya. Jadi kesalahpahaman ini terjadi. Minza, kau juga bujuk ayahmu. Jangan marah. Cukup. Minza tak akan jadi orang luar. Dia dan aku selalu keluarga. Minza kehilangan ibu sejak kecil. Demi bisnis keluarga. Pergi ke luar negeri untuk belajar kedokteran 10 tahun. Mengumpulkan banyak informasi terkait. Dia adalah permata hatiku. Siapa yang berani menyakitinya? Berarti lawan Rong Jino. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Kau berani kau menyentuh Minza? Jino, ini semua kesalahpahaman. Aku tak boleh biar dia tahu. Luka di wajah Rong Minza karena aku selama aku bersikeras. Bilang gak tahu pasang muka sedih. Mungkin dia luluh, gak salahin aku. Jino, aku sama sekali tidak tahu. Minza itu putrimu. Seandainya aku tahu, aku pasti tidak akan melakukannya. Benar, kakak. Kakak ipar, itu bukan salah. Kami memang tidak tahu. Dia itu Minza. Iya, benar. Karena kau selalu melindungi Rusa. Jangan biarkan dia ketemu putrimu atau ngobrol dengannya. Gak akan begini hari ini. Menurutmu begitu? Tidak tahu siapa orangnya. Membunuh dan membakar tidak melanggar hukum? Kalaupun aku yang salah, mungkinkah dia tidak salah? Dia langsung memarahiku. Aku kira dia datang bikin masalah. Takut dia ganggu jamuan, bikin malu. Jadi
Jadi aku bertindak agak berlebihan. Benar, kakak ipar. Kami semua demi kebaikanmu. Iya, benar. Dia terlalu peduli padamu, jadi tindakannya agak ekstrem. Ya. Kalian semua bilang ya. Tidak tahu dia putriku. Lalu surat pengalihan saham ini, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana aku tahu? Kau beri surat pengalihan saham. Kepada Minza. Iya. Surat pengalihan saham, hal sepenting ini seharusnya kau beritahu Rusa sebelumnya. Ah, betul. Jadi kami kira ini palsu. Betul. Itu menantu yang baik. Dokumen sepenting ini. Bagaimana bisa dibawa-bawa? Kami kira itu palsu. Mereka tidak kenal. Kau juga tidak kenal. Gino, kok tidak sengaja merusak segelnya? Ada bagian hilang. Tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Bisa dipakai sudah cukup. Segel yang cacat ini. Kau yang lakukan. Kau masih berani berpura-pura? Gino, aku sama sekali tak perhatikan ini. Dengar penjelasanku. Aku tidak tahu dia putrimu. Sekarang kau tahu. Akulah pewaris grup keluarga Rong di masa depan. Kalian keluarga Su bertindak semena-mena. Selama bertahun-tahun bersikap sewenang-wenang, perbuatan korupsi harus diperhitungkan dengan baik. Kalian berani korupsi? Tidak, Gino. Dengarkan aku. Apa lagi yang kau sembunyikan dan lakukan? Maaf, Gino. Aku benar tidak. Tidak ada. Bukti sudah ada di depanmu, kau masih berani menyangkal? Minza, mereka robek semua bukti? Ya, mereka tidak percaya. Aku adalah putrimu. Mereka bersikeras menuduhku sebagai pencuri dan ingin merobek bukti menghilangkan jejak. Ayah, jangan khawatir. Bukti salinan aja. Bukti korupsi mereka. Sebanyak yang kau mau. Kakak ipar, percaya padaku. Ini kesalahpahaman. Benar-benar kesalahpahaman, oke? Bertahun-tahun, kalian pura-pura lembut dan perhatian. Demi bisnis keluarga Rong, berusaha sekuat tenaga. Ternyata, itu semua untuk memanfaatkanku. Gino, dengarkan penjelasanku. Ini tidak benar. Tidak sengaja curigai Minza. Mereka tidak memberitahuku dia putrimu. Omong kosong. Aku sudah memberitahu kalian. Dia adalah Nona Minza putri, tunggal Tuan Gino. Tapi kalian masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dia memelintir ucapanku semakin parah, memutarbalikkan fakta hampa. Buktinya sudah jelas di depan mata. Kalian masih saja keras kepala. Orang yang hatinya jahat dan bermoral bejat seperti ini, jika sampai masuk ke keluarga Rong, cepat atau lambat akan membuat keluarga Rong kacau balau. Tuan, jangan tertipu oleh kata-kata manis mereka. Sialan kau brengsek. Apa urusan? Berani, kau panggil dia brengsek. Aku dibesarkan oleh Pak Chen. Dia separuh ayahku. Sangat menghormatinya. Kau ini siapa? Berani menunjuk-nunjuknya. Aku sudah bilang pada mereka, Nona Minza adalah putri tunggalmu. Tapi mereka tidak percaya. Malah semakin menjadi-jadi memfitnah Nona Minza. Bilang dia selingkuhanku. Benar-benar jahat. Berani kau fitnah Minza. Tidak, Gino. Dengarkan penjelasanku. Hari itu aku pergi membeli baju. Melihat mereka memakai baju pesananmu dari Master Mia. Makanya aku kira mereka selingkuh. Memesan baju untukmu. Kapan aku memesan baju Master Mia untukmu? Itu ku pesan untuk Minza yang baru pulang. Bagaimana mungkin
Bukankah itu kau khusus memesankan untuk pertunangan kita? Dia gunakan nama calon Nyonya Rong untuk pamer. Bahkan menyuruh orang merebut baju Nona Minza. Untungnya Nona Minza membawa pengawal jadi tidak diganggu mereka. Tidak kusangka Surosa ini biasanya terlihat lemah lembut. Ternyata sangat menyusahkan. Kau tadi juga bukan melihatnya dengan sombongnya. Pasti memikirkan dirinya yang jadi orang kaya, jadi tidak berakting lagi. Diam kalian semua, diam. Benarkah ini? Tidak ada. Dino, kau harus percaya padaku. Gino menantu, jangan percaya pada orang luar itu. Rosa kami ini yang benar-benar akan menemanimu. Bos Gino, sudah kusuruh orang hubungi pemilik toko. Ambil rekaman CCTV hari itu, video dikirim ke ponselku. Bagus kau tahu diri, cepat lepas bajumu. Kalau tidak, akan kuberi pelajaran. Ya ampun, Surosa ini berani sekali dia melakukan hal seperti ini. Pasti karena dia merasa akan menikahi keluarga Rong. Dulu katanya lemah lembut, ternyata semua palsu. Surosa! Apa lagi yang bisa kau katakan? Gino, aku salah. Aku benar-benar salah. Kumohon maafkan aku sekali ini. Aku sedang tidak berpikir jernih aku. Aku hanya terlalu mencintaimu. Makanya, aku melakukan ini. Mencintaiku. Karena mencintaiku, kau bisa menyakiti putriku seperti ini. Mencintaiku. Kau bisa bertindak seenaknya. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Kau mencintai uang keluarga Rong. Kau ingin menjadi istri orang kaya. Pak Chen merawatku selama 30 tahun. Berani kalian fitnah dia. Bilang dia selingkuh dengan putriku. Minza putriku satu-satunya. Berani-beraninya kalian menyakiti putriku. Surosa, kau tidak pantas membawakan sepatunya. Ayah, hentikan. Ayah, aku baik-baik saja sekarang. Orang seperti dia seharusnya dihukum oleh hukum. Minza tidak sengaja, mohon. Bujuk ayahmu. Surosa, sepertinya ingatanmu buruk. Pertama kali bertemu, aku sudah bilang padamu, dan adikmu sudah bilang padamu, dan adikmu, kau tidak mungkin bisa menikah dengan keluarga Rong. Waktu itu, kau duluan yang merusak obat kami. Kami marah jadi kami memberimu pelajaran. Bagaimanapun juga, kaulah yang salah duluan. Memberi pelajaran pada Minza. Bagaimana kau memberinya pelajaran? Bodoh, diam. Ayah, bukankah waktu itu kau bertanya siapa yang mematahkan tanganku dan membuatku cacat? Mereka itu... Ya ampun, Surosa ini berani mematahkan tangan orang melukai dan merusak wajah? Benar-benar melanggar hukum? Menikahi orang seperti ini mengacaukan keluarga. Tidak, bukan begitu. Gino, Minza, yang pertama hentikan mobil dia yang bikin aku kehilangan regen ekstrak nanopaclitaxel tak ternilai. Aku marah banget makanya aku pukul dia. Seandainya aku tahu dia putrimu, aku tidak akan melakukannya. Benar kakakku. Kakakku sangat suka kamu. Dia tahu kau kembali. Dia berusaha keras. Siapkan hadiah pertemuan. Minza, kau masih permasalahkan kejadian sebelumnya. Kau pukul saja aku. Lampiasakan saja padaku. Tidak. Minza, aku salah. Aku benar-benar salah. Kumohon maafkan aku. Aku pasti akan baik padamu. Keluarga Rong tak pantas dapatkanmu orang seperti ini. Sudah kubilang. Aku Rong Minza putri keluarga Rong kalian. Tidak percaya. Malah semakin menjadi-jadi memukulku. Ingatkah kalian? Kalung yang kalian robek ini sih. Ini adalah satu-satunya warisan ibuku untukku. Apa? Apa? Kau menghancurkan satu-satunya warisan ibu Minza. Aku tidak tahu. Itu dia. Dia bilang Minza bukan putrimu, makanya aku... Surosa,
Ternyata kau ini menjilat yang berkuasa berkelakuan buruk. Apa kalau diganti bukan putri keluarga Rong? Boleh kau tindak seenaknya? Boleh kau merenggut nyawanya? Di matamu masih adakah etika? Masih adakah hukum? Jino, aku tunanganmu, cepat bantu aku bujuk Minza. Kau tidak hanya melukai putriku, tapi juga menghancurkan satu-satunya warisan ibunya. Masih punya muka untuk terus jadi tunanganku? Kembalikan surat tunangan itu. Apa? Bukankah ini tadi dikeluarkan oleh Minza? Surat tunangan keluarga Rong ini melambangkan pengakuan dan penghargaan keluarga Rong. Dengan ini tidak hanya masyarakat kelas atas negara A yang akan menghormati. Bahkan lingkaran bisnis internasional akan memberinya muka. Bahkan, keluarga Su akan ikut terangkat. Dan menjadi terkenal Jino mempersiapkan semuanya dengan lengkap untuk Surosa. Sepertinya dia benar-benar berniat untuk menikahinya. Surosa ini tinggal selangkah lagi. Hampir saja dia menjadi Nyonya Rong. Dululah, aku salah menilai orang tertipu. Hampir saja, aku menikahi wanita kejam. Bukan begitu, Jino. Minza, aku minta maaf. Cepat bujuk ayahmu. Minza, sudah sujud minta maaf. Cepat bujuk ayahmu. Jika masih marah adikku ikut sujud. Sudahlah, jangan marah. Berlutut. Cukup, jangan bersujud. Jino, kau maafkanku? Meski kamu benturkan kepala, ku takkan ubah pikiran. Tidak. Aku umumkan. Aku, Rong Jino, dan Surosa pertunangan dibatalkan. Aduh, putriku. Seharusnya menjadi istri orang terkaya. Selesai. Semuanya selesai. Jino, aku kerja denganmu bertahun-tahun. Aku bantu kamu kelola perusahaan. Walau tak berjasa, aku sudah susah payah. Kau tak bisa buang aku begitu saja. Ingatanmu sungguh buruk ya. Yang kau sebut mengelola perusahaan keluarga Rong, menjadi parasit di grup farmasi Rong, mengambil uang grup farmasi Rong untuk memberi adikmu tersayang. Kau pacaran dengan ayahku 3 tahun. Biaya hiburan bisnis transfer 300 juta, di mana 70% masuk ke kantong Suyazo. Uang ini mau hitung. Asisten Ali, katakan padanya di sini. Apa yang terjadi jika menggelapkan jabatan? Menurut pasal 271 penggelapan jabatan besar, dipenjara 3,10 tahun. Dan didenda. Nona Rosa kau gelapkan 210 juta yuan. Sudah mencapai standar. Jumlah sangat besar. Bisa lebih dari 10 tahun. Tahun. Jino, kau benar mau biarkan aku masuk penjara? Tentu saja kau salah. Ini pantas kau dapat. Rong Jino, kakakku bersamamu 3 tahun? 3 tahun. Kau setega ini biarin dia masuk penjara? Bukan hanya Surosa, tapi kau, Suyazo. Aku... Apa urusanku? Sepertinya ada orang bodoh di sini. Asisten Ali. Harus merepotkanmu untuk menjelaskannya. Dia salah apa? Tuan Su, di Gang Yu, Jalan Han. Kau patahkan lengan kiri. Nona Minza pakai tongkat kayu. Jadi lengannya patah. Menurut pasal 234. Sengaja melukai tubuh orang lain jika menyebabkan luka ringan atau lebih, dapat dihukum di bawah 3 tahun. Jika menyebabkan luka berat, bisa mencapai 3 hingga 10 tahun. Itu tidak sengaja. Siapa suruh dia menghalangi jalan kakakku? Tidak sengaja. Itu nggak sengaja.
Kau bilang aku sengaja melukai. Kau harus menunjukkan buktinya. Tanganku kau yang memukulnya. Jangan, kalian bicara tanpa bukti. Tidak sengaja. Kalian mau menuntutku, harus ada buktinya. Mengerti? Aku sudah selidiki. Aku beritahu kau, di jalan itu aku lihat, tidak ada CCTV. Jangan coba memeras aku. Nona Minza, dia tidak salah. Tanpa bukti fisik, dia sulit menuntut. Bagaimana ini? Mungkinkah dia lolos begitu saja? Jika tidak ada CCTV anak ini bisa mengelak, jadi tangan Minza terluka sia-sia. Suyazo ini tampangnya sudah tidak baik. Tak disangka licik. Tidak, aku tidak boleh membiarkan Suyazo lolos. Asisten Ali cepat periksa hari itu dekat sana ada saksi mata lain. Baik, Aduh, sungguh malapetaka. Aduh, orang kaya memang jahat. Tanpa alasan menuduh anak. Benar-benar bisa memutarbalikkan fakta. Tunggu, aku punya bukti. Aku punya bukti. Aku merekamnya hari itu video mereka menyakiti Nona Minza. Dasar penjual kaki lima. Ngapain di sini? Ini tempat pantas untukmu. Ibu Eni, tahu cari uang tidak mudah. Tapi ada hal-hal tidak boleh dikeluarkan sembarangan. Sebaiknya pikirkan baik-baik. Apa yang boleh dikatakan dan yang tidak boleh dikatakan. Itu benar. Hati-hati, nanti ku buat kau tidak bisa hidup di kota ini lagi. Cih, kau cuma bagus di luar, tapi dalamnya busuk. Aku tidak takut, meski berpakaian mewah, tak bisa menutupi kau, cuma brengsek. Kalian semua orang jahat. Kalau bukan karena kakak menghentikan mobil, sudah tertabrak mati. Tuan, ini video diam-diam kurekam sebelumnya. Silakan lihat sendiri. Bukti HP jelek? Kalau hilang lihat, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Aku. Apa bisa kau lakukan? Aduh, anakku kau tidak apa-apa. Masih mau di depan kami. Terang-terangan melukai saksi, menghancurkan bukti bermimpi. Asisten Ali, putar videonya. Ya. Orang rendahan ini semua murahan. Aku bisa beli semua. Aku banyak uang. Hari ini aku bunuh kau di depan umum. Tak ada yang bilang. Selesai, semua sudah selesai. Ternyata itu benar. Mereka ternyata sangat jahat. Benar-benar gila. Ini tunangan yang Gino pilih. Benar-benar berhati ular. Cepat kirim mereka masuk penjara. Jangan biarkan mereka membahayakan masyarakat. Tak sangka kau sejahat itu. Kelembutan di depanku. Semua itu palsu. Apa lagi yang bisa kalian katakan? Mustahil. Kenapa ada video? Gino, aku salah, aku benar-benar salah. Lihatlah hubungan kita selama 3 tahun. Maafkan aku mohon. Kakak ipar, aku juga tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mendengarkan kata-kata kakakku untuk memukul putrimu. Kau sangat murah hati lepaskan aku kali ini. Ayah, semua orang sama di depan hukum. Kejahatan mereka harus dihukum setimpal. Minza benar. Asisten, Ali, panggil polisi. Serahkan semua bukti ke polisi. Wrong, Gino sialan. Tak hanya ingin meniduri putriku secara gratis kan, orang kaya sepertimu tidak tahu malu. Tidak hanya meniduri orang, tetapi mengambil uang kembali dan mengirim orang ke penjara. Omong kosong dong. Aku dan putrimu, hubungan cinta biasa. Cinta normal apanya? Kau hanya tertarik pada kecantikan putriku, ingin tidur dengannya, menindas orang dengan kekuatan memaksanya. Bagaimanapun juga, ini adalah jalan buntu.
Lebih baik bertaruh. Betul. Aku dan Rong Jino bersama. Dia memaksaku. Kalian tidak tahu. Dia memaksaku saat mabuk. Itu untuk menutupi skandal tentang dia meniduriku. Memaksaku berpacaran dengannya. Menjadi sekretaris pribadinya. Agar bisa tidur denganku secara terang-terangan. Uang itu adalah uang tutup mulut untuk kakakku. Rong Jino, mungkinkah kau ingin meniduri kakakku secara gratis? Tidak kusangka Jino di luarnya terlihat begitu serius. Ternyata jagoan di ranjang. Semua pekerjaan diserahkan ke sekretaris diri sendiri, malah tidur dengan sekretaris. Laki-laki itu jadi jahat karena punya uang. Pepatah ini benar sekali. Aduh, Jino dulu kau berjanji pada Rosa akan bertanggung jawab. Baru kami menahan amarah dan tidak menuntut. Sekarang malah demi putrimu yang baru kembali, kau ingin menghabisi kami. Kau begitu kejam pada Rosa. Aduh, kau menghancurkan hidupnya. Omong kosong. Aku, Rong Jino, tanggung jawab. Kalau tidak melakukannya, tidak. Jangan coba-coba memfitnahku. Jadi sebenarnya apa maumu? Bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah ini secara damai? Kami tidak akan menuntutnya, kau juga jangan menuntut kami. Biarkan Rosa dan Jino tetap menikah, saling menghapus kesalahan kembali seperti semula. Bagaimana? Kau menikahi kakakku, lalu menafkahi keluarga kami. Soal kau memperkosa kakakku, tidak akan kami tuntut. Kalian pintar sekali loh. Siapa yang melapor? Apa yang terjadi di sini? Surosaku berikan kau kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik. Benarkah ayahku memaksamu? Hal ini sudah lama sekali berlalu. Mereka pasti tidak punya bukti. Benar sekali. Rong Jino memaksa aku. Jino, masalah ini mencuat. Pasti berdampak besar pada grup Rong. Kenapa kau membuat semua orang malu? Kalian hanya memanfaatkan ayahku yang tidak bisa membuktikan diri. Kalian pikir ayahku tidak bisa mengeluarkan bukti tentang tidak memaksa Surosa? Memangnya kenapa kalau iya? Jika ada bukti, keluarkan sekarang. Jika kau tidak bisa, kami akan bersikeras Rong Jino memperkosa kakakku. Apa yang bisa kau lakukan? Tadi aku menyuruh orang mencari barang bagus. Asisten Ali, putarkan untuk mereka. Bos Jino, aku sangat mengagumi Anda, berharap menjadi sekretaris pribadi Anda. Berikan CV ke personalia. Ikuti prosedur. Aku akan melakukan evaluasi sesuai dengan hasilnya. Ini memotong konteks. Benar, apa yang bisa dibuktikan? Hanya bisa membuktikan kakakku mengagumi Rong Jino. Betul-betul. Beberapa orang bermuka dua memanfaatkan putriku lalu memaksanya. Hal seperti ini bukan tidak mungkin. Kalian, jangan buru-buru. Mari kita lihat video berikutnya. Surosa, kau masih ingat Hotel Barat Laut? Itu kan tempat yang kau gunakan untuk menyusun rencana. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kata-kata yang pernah kau berikan padaku, sekarang aku kembalikan utuh padamu. Kata-kata apa? Kau ini memang keras kepala sekali sih. Manajer Zhang, asalkan kau membantuku mencampurkan obat ke anggur Jino nanti kalau aku jadi Nyonya Rong. Ini kau pasti akan kuberi keuntungan. Baiklah, Nona Su. Kalau begitu, aku akan menunggu bantuanmu. Aduh, Nona Su, semua urusan sudah urus. Ya ampun, ternyata dia naik jabatan dengan cara memberi obat. Benar-benar wanita licik. Orang macam ini cuma mau nikah sama keluarga kaya dan menghalalkan segala cara. Kenapa kau punya video ini? Pasti kau memalsukannya untuk menjebakku, kan?
Kau pikir dengan menyuap manajer Zhang, kau bisa merasa aman? Tidak kusangka dia akan sengaja menyimpan bukti agar nanti bisa memerasmu lebih banyak uang. Surosa, aku tak pernah buruk padamu. Kenapa kamu lakukan ini? Kau baik padaku. Kalau aku tidak kasih obat, matamu cuma kerja dan anakmu. Ya, aku tahu kau orang yang bertanggung jawab. Bukan alasan mabuk dan berbuat tak senonoh. Memberimu obat biar kau tanggung jawab sama aku. Menarik perhatianmu, gimana aku jadi Nyonya Rong? Ikut kami. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergi. Tolong aku. Lepaskan anakku. Rong Minza, aku tak lepas kamu. Lepaskan mereka. Minza, semua salahku. Tidak melindungimu sampai Surosa. Wanita jahat itu. Ayah, tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Hari ini, aku akan mengumumkan hal penting. Aku akan menunjuk Minza sebagai presiden baru grup Wong kita. Seorang wanita? Presiden baru? Bos Cino Nona baru kembali dari luar negeri. Tiba-tiba menyuruhnya mengambil alih grup. Ini, bukankah ini terlalu tiba-tiba? Benar. Kita tidak tahu kemampuannya. Gino, bukankah kau paling menghindari nepotisme? Ya. Benar. Aku tahu. Semua orang meragukan kemampuanku. Aku akan membuktikan diriku. Silakan lihat dokumen di tangan kalian. Obat bertarget anti-kanker yang dipimpin oleh Nona Minza. Lulus sertifikasi DIPOM. Ini obat anti-kanker pertama, dunia efek kuratif 80%. Sekarang, apakah ada yang masih keberatan denganku? Tidak kusangka Nona besar ini lebih hebat dari yang dulu sih. Tuan Rong memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya, bukan anak perempuan. Pelan-pelan. Kakak Rong. Lihat guru memuji gambarku bagus. Ini, aku kau. Dan ibumu kah? Ya, ibu bilang aku bisa sekolah di sini. Karena kak, nanti aku juga ingin menolong orang seperti kakak belajar kedokteran. Harto, hebat. Nona Rong, terima kasih banyak. Sejak kau membantuku mendapatkan toko kecil, usahaku ini lebih baik 10 kali lipat dari saat berjualan di jalan. Tidak perlu khawatir akan digusur lagi. Seharusnya aku berterima kasih saat itu di jalan kecil. Kau tahu mereka bukan orang baik, tetapi kau membelaku dan segera membawaku ke rumah sakit. Kalau tidak, entah bagaimana jadinya aku. Ayah tak perlu terima kasih. Lagi pula kalau bukan kau yang menyelamatkan Harto. Anak itu mungkin sudah. Aku tidak bisa melupakan budimu. Hati kau baik, jadi orang baik akan mendapatkan balasan baik. Dan kau juga mengambil risiko untuk memfilmkan bukti video. Tak cuma bantu aku, tapi juga bikin orang jahat dapat hukuman setimpal. Dan jika ada yang dibutuhkan hubungi asisten Ali. Semoga dapat balasan baik. Aku juga berharap itu padamu. Nona Rong, terima kasih banyak ya. Kau sebelumnya adalah sekretaris dan tunangannya Rong Jino. Kenapa? Sekarang jadi begini ya? Kenapa melotot? Melotot lagi? Juga tidak akan jadi Nyonya Rong? Ku dengar, kau dulu bisa naik karena membius pria. Hebat juga kau. Sayang sekali. Sudah dekat malah gagal total. Akhirnya, masuk juga kan? Sekarang sama saja dengan kami. Masih tidak terima sih? Kalau begitu, hajar sampai terima.
Grup Rong sudah menyelesaikan serah terima Presiden Nona Rong Minza 22 tahun ganti Rong Jino jadi presiden baru grup farmasi Rong. Menurut info prestasinya luar biasa di riset medis. Wanita murahan, ku pasti akan membunuh wanita ini. Nona Minza, usai konferensi pers, harga saham grup Rong naik sebulan berturut-turut. Nilai pasarnya berlipat ganda. Aliansi Farmasi Internasional mengirim email. Mereka mau negosiasi dengan anda kerja sama obat baru. Ini adalah hasil usaha bersama tim. Tidak bisa dibilang kreditku sendiri. Minza, kau sibuk selama ini. Pasti lelah. Aku menyuruh Pak Chen merebus sarang burung walet untuk menyihatkanmu. Baik ayah paling peduli menyayangiku. Rong Minza, Nona, lepaskan Minza. jangan bergerak, jangan bergerak. Rong Minza, kau menghancurkan semua yang seharusnya aku miliki. Hari ini kau temani aku mati. Kau adalah Surosa ya. Surosa, kau kabur dari penjara? Betul tak disangka kan? Sudah aku bilang, aku akan membuat kau membayar. Biarpun aku mati, aku akan menyeret kau bersamaku. Rosa, Minza adalah putriku satu-satunya. Jangan sakiti dia. Apa syaratmu? Aku akan penuhi. Gino, kau tahu selama di penjara hari-hariku seperti apa? Aku rindu kamu. Rosa, kita bisa bicara baik-baik. Lepaskan dulu pisaunya. Lepaskan dia mustahil. Awalnya kita akan menikah. Semua karena dia menghasut. Jika tidak ada dia, kita bisa bersama. Rosa, Minza putriku satu-satunya. Jika kau menyakitinya, aku tak akan memaafkanmu. Putri satu-satunya. Walaupun aku bunuh putrimu, tapi aku bisa hamil untukmu, melahirkan anak untukmu. Ku beri satu, bukan. Ku beri kamu banyak anak-anak laki-laki sepintar dan sekaya kau. Anak perempuan secantik dan selucu aku. Begitu. Apa kau bisa memaafkanku? Kau pikir membunuhku bisa merebut kembali semua yang kau sebut itu? Rosa, Kau kalah sejak awal. Kalah karena serakahmu dan sombongmu. Diam kau. Jika bukan kau balik dari Afrika, ganggu aku udah jadi Nyonya Rong. Apa kau tahu penderitaan yang kualami di penjara? Mereka memukulku, bilang aku andalkan obat, jadi Nyonya Rong. Ini semua karena siapa? Ini semua karena kau. kau pikir Kau masuk penjara karena aku? Yang mencelakaimu dirimu sendiri. Kau gelapkan dana publik, menerima suap melukai orang dengan sengaja. Bukankah itu salahmu? Tanpa aku pencepat atau lambat, kau akan ditelan keserakahanmu. Diam kau. Tidak. Minza, untung kau baik. Tidak apa-apa. Lepaskan aku. Nona Minza, tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir.